Ambisi Cina meluap, ingin kuasai Laut Natuna Utara. Tiongkok sampai lakukan hal ini di ZEE Indonesia. Laut Natuna Utara merupakan salah satu lokasi yang kini tengah diperebutkan antara Indonesia dan Cina. Indonesia dan Cina masing-masing memiliki pendirian mengenai teritorial di Laut Natuna Utara. Indonesia berdasarkan UNCLOS memang sebagai pemilik sah dari ZEE Indonesia yang disengketakan Cina di Laut Natuna Utara. Namun, pihak Cina menegaskan bahwa ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ada yang masuk teritorial Cina. Hampir separuh dari ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara diklaim masuk ke dalam teritorial Cina. Cina mendasarkan klaimnya di Laut Natuna Utara berdasarkan Naidaslin. Oleh sebab itu, ketegangan antara Indonesia dan Cina kerap kali tak bisa terhindarkan di Laut Natuna Utara. Pihak Cina terlihat sangat serius dalam upaya menguasai ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Beberapa kali Indonesia dan Cina terlibat ketegangan di Laut Natuna Utara. Ketegangan ini muncul akibat adanya gangguan yang dilakukan Cina di Laut Natuna Utara. Laporan The News Indian Express menuturkan bila sekitar Agustus tahun lalu, ketegangan Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara meningkat. Perselisihan antara Indonesia dan Cina atas klaim masing-masing atas perairan di sekitar wilayah Natuna semakin ketara. Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak Cina yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut Cina Selatan. Bagi Jakarta, wilayah yang terbentang di utara Pulau Natuna berada di bawah zona ekonomi eksklusif yang diakui oleh UNCLOS sebagai perairan Indonesia, tempat negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya. Ketegangan di wilayah Laut Natuna terlihat hampir satu dekade lalu, setelah Cina mulai menegaskan klaimnya atas 9 garis putus-putus. Pihak Indonesia sendiri ternyata sudah sejak lama meminta klarifikasi mengenai ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara. Saat Cina mulai secara resmi menyatakan klaimnya atas Laut Cina Selatan, Kementerian Luar Negeri RI pada November 2015 meminta klarifikasi di perairan Laut Natuna. Tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki klaim atas Pulau Natuna, meninggalkan wilayah ZEE Indonesia yang membentang dari pulau itu dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik. Pada September tahun lalu, Cina menggemparkan publik Indonesia karena mendatangkan 6 kapal ke wilayah Laut Natuna Utara selama beberapa hari. Kapal-kapal itu bahkan menakuti para nelayan setempat hingga membuat para nelayan Natuna mundur untuk mencari ikan di laut mereka sendiri. Berbulan-bulan lamanya setelah kejadian tersebut, Cina masih terus saja berusaha untuk mengklaim wilayah Laut Natuna Utara, hingga akhirnya klaim ini tidak kunjung menemukan titik terang. Kondisi terkini sengketa klaim wilayah antara Indonesia dengan Cina yang merebutkan Laut Natuna Utara kemudian dibeberkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia. Kepala Bakamla RI tersebut mengungkapkan kondisi pertikaian Laut Natuna Utara yang melibatkan Indonesia dengan Cina dalam kuliah umum di Universitas Penjajaran secara daring pada Selasa kemarin. 3 kekuatan Cina untuk mengklaim Laut Natuna Utara diberdayakan. Pertama, Cina berdayakan kapal-kapal nelayan di tempat paling depan yang sudah diberikan pelatihan militer. Kemudian, di garda kedua ada kapal China Coast Guard. Selanjutnya di garda terakhir ada Navy Cina. Pengerahan 3 kekuatan tersebut menunjukkan betapa Cina sangat ambisius untuk mendapatkan klaim hak wilayah Natuna Utara. Rasa ambisius Cina dan negara-negara lain yang ingin menguasai Natuna Utara ternyata sangat beralasan. Pasalnya wilayah Natuna Utara menyimpan potensi yang luar biasa. Tidak ada negara yang mau melepaskan Laut Natuna Utara milik Indonesia, karena kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Berdasarkan hitungan dari Kementerian SDM,
yang mengacu pada salah satu ladang gas alam di blok Natuna The Alpha. Wilayah Natuna Utara menyimpan cadangan gas alam dengan volume 222 triliun kaki kubik. Dan jika diambil atau digunakan, cadangan gas alam ini akan habis dalam 30 tahun mendatang. Sementara itu, potensi gas yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna, Indonesia sebesar 46 TCF, yang setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Cadangan gas alam di Laut Natuna Utara digadang-gadang sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan terbesar di seluruh dunia. Menurut perhitungan sederhana yang dilakukan Kementerian SDM Indonesia, jika diuangkan kekayaan gas Natuna Utara mencapai 6.000 triliun. Nilai kekayaan yang sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan negara Indonesia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang hanya sekitar 1.700 triliun. Selain kekayaan gas alamnya, potensi sumber daya ikan Natuna Utara juga sangat luar biasa. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 403.370 ton. Tak heran bila Cina ingin menguasai ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan adanya hal ini, maka Indonesia harus bisa melindungi teritorial ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung upaya pemerintah dalam melindungi teritorial Laut Natuna Utara. Adanya ketegangan di Laut Natuna Utara jelas membawa dampak buruk alias kerugian. Potensi yang luar biasa yang dimiliki Laut Natuna Utara membawa dampak. Dampak tersebut terbagi menjadi dua, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-claimant hadir dan meningkatnya dinamika internasional terkait Laut Natuna Utara. Sementara itu, dampak tidak langsung adalah kegiatan ekonomi di Natuna akan terganggu. Gangguan terhadap lalu lintas pelayaran akan menciptakan krisis ekonomi dan energi. Kemudian, konsentrasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Setelah mengungkapkan dampak tersebut, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia mengungkapkan strategi Bakamla RI dalam menghadapi situasi di Laut Natuna Utara. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menghadirkan konsep kebijakan. Konsep kebijakan itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terlepas dari itu, Indonesia diketahui saat ini tengah berupaya untuk bisa melakukan modernisasi alutsista. Dengan terwujudnya modernisasi alutsista, maka kekuatan militer Indonesia pasti meningkat. Peningkatan kekuatan militer Indonesia tentunya akan sejalan dengan kekuatan pertahanan nasional. Sehingga, modernisasi alutsista harus diwujudkan. Beberapa langkah sudah diambil Indonesia. Langkah ini misalnya dengan membeli Rafale, Arrowhead 140 dan sebagainya.